Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat bonsai karena sudah mensupport channel ini. Sudah sampai di sini, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap setia di channel Bonsai Made in Bali. Dan mudah-mudahan saya memberikan informasi dan edukasi untuk sahabat bonsai di rumah. Nah, jadi di video kali ini saya akan melakukan proses penanaman dari bahan bonsai hasil dongkelan. Jadi ini adalah bahan yang kemarin saya lakukan unboxing. Jadi ini pengiriman dari Jawa, dan bahan ini adalah bahan dari anting putri. Saya dikirim oleh Genji Garden Purbalingga, dari Purbalingga ke Bali 3 hari sudah sampai di Bali ya. Dan setelah saya melakukan unboxing, setelah saya melakukan pengonsepan, jadi kali ini saya akan melakukan proses penanaman pada bahan anting putri. Jadi anting putri ini adalah hasil dari budidaya kemudian didongkel, dan saya memilih bahan-bahan yang memiliki gerak batang yang unik atau yang meliuk, dan memiliki perakaran yang lumayan banyak, dan juga perakaran yang agak sembraut ya, yang agak sembraut. Nanti saya akan memilihnya. Jadi rencananya bahan ini saya buat atau saya konsep dengan gaya bunjin, ataupun nanti saya buat dengan gaya expose root, jadi lebih menonjolkan di bagian akar. Nah, jadi kali ini penanaman saya hanya menanam di atas pot plastik. Dan kali ini saya langsung melakukan proses penanaman ya, jadi penanaman awal. Dan yang terpenting adalah, bahan bonsai yang kita tanam itu hidup dulu. Jadi ini dari jenis anting putri. Jadi untuk media, saya menggunakan pasir malang yang dicampur dengan kokopit ya. Karena kemarin saya pakai kokopit, ada beberapa terjadi pembusukan. Jadi yang saya gunakan adalah campuran antara kokopit dan juga pasir malang. Nah, karena pasir malang sangat berongga, jadi sangat bagus untuk pertumbuhan dari akar, karena pasir malang itu sangat porus, namun kurangnya di penyimpanan air. Namun kali ini saya gabungkan dengan kokopit. Jadi kokopit ini lebih lama ya, lebih tahan lama dalam menyerap air. Jadi media tetap basah, maksudnya media tetap lembab ya, tetap lembab. Karena saya tahu anting putri karena senang sekali dengan air ya, artinya porsi airnya lebih banyak dibandingkan dengan bahan yang lainnya. Namun tetap jangan sampai media itu artinya terlalu becek ya, nanti akan menyebabkan pembusukan. Yang penting media porus dan bisa menyimpan air lebih lama, agar tidak sering-sering kita melakukan penyiraman. Jadi proses kali ini penanaman. Dan untuk sahabat bonsai yang mungkin tidak memiliki atau susah mencari bahan atau media dari pasir malang, kita bisa menggunakan pasir sungai yang kita campur dengan sekam. Jadi itu secara umum ya, semua bakalan bonsai yang baru kita tanam biasanya menggunakan media pasir malang, pasir sungai juga boleh. Namun biasanya ada pencampuran atau kita campur. Di awal saya biasanya tanpa pupuk ya, tidak memakai pupuk. Namun jika sudah tumbuh tunas dengan bagus, baru nanti saya akan tambahkan pupuk, seperti pupuk kandang atau pupuk kotoran kambing, dan juga pupuk osmokot atau dekastar atau pupuk buatannya. Nah, ini bahan yang kedua ya. Ini bahan yang kedua yang saya tanam. Jadi saya tanam dulu full ya. Jadi akarnya saya tanam semua. Nah, jika untuk agar ya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih subur. Nah, ini bahan yang ketiga. Ini rencananya saya konsep expose root ya, jadi lebih menunjukkan di bagian akar. Namun penanamannya kali ini saya tanam full dulu. Nanti jika sudah tumbuh dengan baik, baru nanti saya angkat perlahan. Dan juga untuk potnya juga saya ganti, mungkin yang lebih besar, dan medianya mungkin pergantian media juga. Dan kali ini hanya di awal ya. Jadi di awal dalam proses penanaman saya hanya menggunakan media pasir malang dicampur kokopit, jadi tanpa pupuk. Karena kalau kita
melakukan pemupukan di awal seringkali menyebabkan busuk pada akar maupun batang. Nah, ini bahan yang keempat. Ini konsepnya yaitu gaya bunjin. Jadi lebih menonjolkan di gerak ya, di gerak yang unik, di gerak yang meliuk. Jadi garis geraknya yang ditonjolkan, garis gerak batang. Nah, kita melakukan penanaman seperti ini. Jadi ini khusus ya untuk bahan anting putri. Dan sahabat musik, agar lebih mengenal dari bahan anting putri, bahan anting putri ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, jadi sangat cocok sekali untuk pemula ya yang baru belajar, karena pohonnya juga bandel, mudah hidupnya, jadi gampang ya untuk perawatannya. Nah, yang ini adalah dari akar. Nah, jadi akar dari anting putri pun bisa tumbuh tunas. Jadi bekas potongan dari akar yang tidak terpakai, kemudian saya rapikan, saya gabungkan dengan beberapa akar. Nah, ini nanti saya akan tanam dan mudah-mudahan nanti akan menjadi bahan atau bonsai yang bagus nanti ke depannya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi untuk akar dari anting putri juga tumbuh tunas, karena saya sudah mencobanya dan memang betul akarnya itu tumbuh tunas. Jadi tidak perlu melakukan okulasi seperti akar-akar yang lainnya, seperti akar dari waru, akar dari wahong gunung, dan akar dari anting putri ini akan keluar tunas sendiri. Jadi kita tidak perlu ribet lagi melakukan proses okulasi atau sambung. Jadi saya manfaatkan, jadi akar-akar yang mungkin dibuang, daripada dibuang mending kita manfaatkan. Mungkin nanti bisa menjadi bahan yang berukuran kecil, small, ataupun juga mame dengan gaya-gaya yang unik. Jadi untuk akar unik-unik sekali ya gerakannya, alurnya sangat unik. Nanti kita konsep dengan bunjin, dengan gaya-gaya bunjin, dengan gaya-gaya menonjolkan akar atau yang biasa disebut dengan exposed root. Jadi bahan-bahan yang seperti ini memang sengaja saya cari. Jadi saya memang sengaja mencari bahan-bahan yang seperti ini yang memang saya konsep dengan gaya bunjin atau gaya literati, ataupun nanti saya konsep dengan gaya exposed root ataupun yang menonjolkan di bagian akar. Jadi memang sengaja saya memesan bahan seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan penanaman lanjut. Nah, jadi untuk akar sama ya, medianya sama, menggunakan pasir malang dan juga kokopit, campuran dari kedua media ini. Dan untuk anting putri ya, anting putri biasanya membutuhkan suhu yang lebih sejuk ya dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Jadi untuk anting putri biasanya kita taruh di tempat yang lebih sejuk ya, artinya tidak terlalu full terkena sinar matahari, apalagi yang baru ditanam. Jadi saya teduhkan ya, jadi saya teduhkan saja untuk bahan dari anting putri ini, dan juga rajin menyiram ya. Nah, ini dia bahan-bahan dari anting putri yang saya pesan dari Jawa, yaitu di Genji Garden Purbalingga. Nah, ini dia bahannya. Ini untuk bahan utama atau bahan yang saya pesan 4 bakalan ya, 4 bakalan. Dan ini dapat sisa ya dari akar-akarnya yang bekas potongan. Jadi saya manfaatkan juga. Jadi kali ini saya menanam 6 ya, 6 bakalan di atas pot plastik. Kemudian kita melakukan penyiraman. Dan setelah kita melakukan penyiraman, kita taruh di tempat yang teduh. Jadi untuk anting putri sangat mudah ya hidupnya dan tidak perlu melakukan penyungkupan jika sahabat bonsai menanam dari bahan dari jenis anting putri. Nah, dan ini contohnya ya, ini contoh dari akar dari anting putri yang saya tanam hanya di atas pot plastik dengan jumlah yang banyak. Jadi ini saya pakai bibit dulu, nanti mungkin saya tanam atau di ground dulu biar tumbuhnya biar cepat tumbuh besar. Nah, ini yang kemarin saya pesan juga, ini gaya-gaya dengan gaya tegak ya. Jadi ini sudah hidup dan medianya hanya menggunakan kokopit saja. Dan ini sudah tumbuh.
Dan ini yang saya stek batang. Nah, itu dia proses dari penanaman bahan dari anting putri. Jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga semua bersemangat dalam membuat bonsai, dalam hobi bonsai. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.